Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rotendao dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao. Yang kami hormati para asisten, para kepala perangkat daerah pemerintah Kabupaten Rotendao. Singkatnya berbagai kemenangan yang kami hormati. Acara serah terima jabatan dan tugas Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao hari ini Sabtu 1 April 2023 dimulai. Acara diawali pembacaan berita acara serah terima jabatan. Acara serah terima jabatan nomor titik 2 821 garing 503 garing BKPP 2.2. Pada hari ini Sabtu tanggal 1 bulan April tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Melkianus Ndun S.Sos, yang dengan keputusan Bupati Rotendao nomor Kep titik 821 garing 273 garing 63.0 garing BKD garing 2016 tanggal 23 Desember 2016 diangkat sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Jeremy Melkias Haning PhD, yang dengan surat perintah Bupati Rotendao nomor Kep titik 821 garing 500 garing BKPP 2.2 tanggal 31 Maret 2023 ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan penunjukan dimaksud, pihak pertama dengan ini menyerahkan kepada pihak kedua tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Rotendao sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima jabatan ini, dengan ketentuan pihak pertama tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu sampai dengan saat serah terima jabatan ini dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan dalam rangka kepentingan dinas. Demikian berita acara serah terima jabatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama yang menyerahkan Melkianus Ndun S.Sos. Pihak kedua yang menerima Jeremy Melkias Haning PhD, Pembina tingkat 1, NIP 19730615 199302 1002. Serah terima jabatan ini dilakukan di hadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Dr. Andus Jonas M. Seli MM, Pembina Utama Madya, NIP 19660714 1994 03 1016. Selesai. Pendapatan Kabupaten Rotendao, Bapak Melkias Ndun S.Sos. Pejabat baru Bapak Jeremy Melkias Haning PhD. Dan yang terakhir Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao. Dilanjutkan dengan penyerahan memori pelaksanaan jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Pejabat lama ke pejabat baru. Pejabat lama ke Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao. Pak Ganjar, kawan. Pak Ganjar senyum dulu. Ganjar mana? Tentu saya sebagai orang beriman, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena tentu atas perlindungan, penyertaan, penyertaan Tuhan sehingga
usia kurang lebih 38 tahun saya diangkat menjadi PNS, dan puji Tuhan sampai hari ini saya belum pernah sakit dan belum pernah rumah sakit. Wow. Itu saya belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah. Itu yang saya mulia puji kepada Tuhan. Dan di dalam perjalanan saya selama kurang lebih 28 tahun juga agak unik juga. Karena saya diangkat dengan golongan 2A. Diangkat dengan golongan 2A pada tahun 85. 89 itu baru saya naik 2B. Tahun 91 atau 90 saya dipercayakan sudah menduduki jabatan eselon 5B. Waktu itu tunjangan 14.000. Tetapi waktu itu karena pangkat memenuhi syarat harusnya 2C baru PJS, itu PJS dan PJ dan jadi karena PJS waktu itu kami hanya mengambil selama 7 bulan dan tidak terima tunjangan. Nanti bulan ke-7 baru dia bayar berubah tidak kedua. Dulu waktu itu saya dari waktu pegawai pertama itu saya start di bagian tata pen di Kabupaten Kupang. Akhirnya tahun 91 saya dipindahkan ke Pantai Baru. Di situ jadi PJS tata pen waktu itu. Nah itu saya mengambil dari Januari waktu tanggal 17 Januari sampai dengan bulan Juli berarti menjadi waktu kita mengambil penuh dia uji dulu waktu bukan sekarang itu dia uji dulu selama 7 bulan baru bulan itu juga terima tunjangan itu masih PJS, nanti naik 2C dulu baru 2C dulu baru PJ nanti 2D dulu baru KU. Bukan kayak sekarang langsung pejabat. Jadi kita dulu atau dulu di situ. Ya saya waktu itu di Pantai Baru itu dari tahun 90 sampai dengan 96 saya tetap KPM. Waktu saya ganti Pak Gasombere waktu itu. Gasombere naik sekcam saya jadi KPM. Tapi waktu itu Camat masih eselon 4 kami eselon 5 waktu itu. Kemudian tahun 2000 Januari saya pindah lagi ke Rota Batu Laut. Di Rota Batu itu 96 saya dari 90 sampai 9 saya di Pantai Baru. 96 Januari saya dipindahkan lagi ke Rota Batu Laut. Jabatan yang sama, pindah hanya lokasi tapi jabatan tetap KPM. Waktu itu sudah karena sudah 2D waktu itu sudah nanti di Pantai Barat Laut ini saya 4 tahun sih. Tahun 2000 Januari lagi saya dipindahkan lagi ke Kupang Barat. Dari Kupang Barat itu saya hanya 8 tahun kerja di sini. 8 tahun. Saya ketemu dengan Pak Astiga ini hari ini sudah terima. Tapi beliau waktu itu masih di bawah saya. Beliau sekretaris dulu. Saya yang tahu tapi beliau datang dengan S2 ya. Tapi beliau hanya uji coba situ karena memang pangkat waktu itu sehingga untuk naik pangkat maka 6 bulan dari saya. Beliau langsung naik pangkat terus dari kepala sisi kalau misalnya di beda ya. Beda. Dan itu di sini. Kemudian nanti saya dari Januari 2000 sampai dengan 2008 2009 Februari itu saya dipindahkan lagi ke Semau. Di Semau itu baru saya dinaikkan dari eselon, saya eselon 5 itu makanya 15 tahun. Eselon 6 di Pembar mulai perubahan nomenklatur dari tahun menjadi seksi, baru jadi eselon 4 B kalau tidak salah. Dan memang saya karir dari bawah, dari 2A. 3 harapan saya pasti pensiun dengan 3A atau 3B dan kita SMA. Hanya puji Tuhan ketika pindah Kupang kita masuk di Undana dengan izin belajar berpenyusian di Kupang. Penyusian di Kupang itulah itu maka tahun 2009 saya dipercayakan lagi menjadi sekcam di Semau
Saya ke situ Pak Jemi di situ, Pak Jemi pas pulang. Pak Astian, ya kami dua baik-baik sampai hari itu baik-baik. Saya ikut Pak. Ya, jadi di Semau ini yang unik dari situ, waktu itu saya salah satu staf ada membantu saya itu adalah istri Pak Astian itu Pak Jemi, Ibu Rosa. Ibu Rosa itu waktu di sana dia masih perikanan, tetapi Ibu Rosa ini hebatnya di bahasa Inggris. Jadi ketika ada bantuan dari UNICEF rumput laut, waktu itu karena saya ke sana camat pensiun, akhirnya saya dikasih angkat dengan PT Camat. PT Camat di sana, sehingga Ibu Rosa ini walaupun diberikan saya tetap pakai. Kalau harus saya ngomong bahasa Inggris, saya ibu yang terjemahkan bahasa Inggris. Makanya kami sepertinya kalau kami di sana itu hanya uniknya Pak Asti. Beliau tidak makan nasi. Saya main makan supermisi, tapi sekarang saya ketahui. Karena takut bisa mau, tidak bisa mau ini. Nah dari itu di dalam akhirnya mempengaruhi di rumah tangga saya. Rumah tangga saya karena pindah-pindah terus, akhirnya saya rumah tangga ini pengaruhnya ada di kami tidak pernah bersatu. Jauh. Tapi bertemu kita. Karena ketika saya pindah Pantai Baru waktu itu, saya refleks istri anak masih di Kupang. Ketika istri anak datang, anak mau masuk SD di Pantai Baru, saya pindah ke Selangka. Anak istri tahan lagi di Selangka, Pantai Baru. Ketika pindah sini, anak mau kasih 6, pindah ke Pemarang, kasih istri. Itu persoalan. Kemudian sampai Kupang Barat, sudah. Saya ketika istri datang, saya bangun rumah, istri Kupang saya di Kupang Barat. Saya mau juga gitu. Sampai di Rote sudah 12 tahun saya di Rote sini. Sama juga. Di Rote, kalau tidak salah, saya datang Rote pertama jadi di Kabupaten itu tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Saya ingat itu. Ya, 9. Kalau kota. Dan saya datang waktu itu tanpa nota dari Pak Asad, waktu itu saya nota di situ di PMD. Dulu bilang ke apa saya di situ 2 minggu. Setelah 2 minggu tanggal 9, terus Oktober ya, itu bulan September. Oktober pelantikan, saya Pak Sekda sudah ke UP. Saya dikasih kepercayaan di Kasubsek itu salah di bagian pemerintahan desa. Tata pemerintahan kelurahan desa itu salah. Bertahan di situ sampai dengan dari Oktober sampai dengan 2010 kalau tidak salah, Januari itu atas karena ada penggabungan bagian PNS ke PND, maka hilang jabatan. Akhirnya saya pelantikan berikut, saya dipercayakan lagi di kantor baru namanya PP 4K pada ketampanan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan kalau tidak salah. Waktu kepalanya Pak Dian Armaum, dan di situ selama 3 tahun. Terus tahun 2012 1 Oktober 2012 lewat Bapak Bupati Bapelens, saya dipercayakan sebagai Kabak Kota. Di Kabak Kota ini tantangan ada luar biasa. Saya kan baru di situ harus belajar anjar, belajar ABK, belajar tulaki dan lain-lain. Yang satu yang paling unik adalah saya sampai dengan PLTC atau asisten itu kami terlibat sampai berlari sampai itu karena ada 2 hal saya itu kesan saya itu karena Pak Bupati perintah saya bagaimana melihat organisasi di Rotendao ini di kaya fungsi tapi hendak struktur. Waktu itu salah satu. Kemudian yang kedua itu kami biasa di Orta itu mungkin Pak Kabak Arta. Fakta integritas ya. Tetap setiap menyusun APBD itu harus APBD itu dan itu menjadi tolok ukur di setiap akhir tahun kita untuk bupati ke pusat. Itu saya dan Pak Onindo sebagai itu kan tidak sepaham. Beliau mau pakai UP punya. UP setiap pelantikan pakai itu, saya tidak ada hubungan.
Itu hanya berlaku sampai Pak Bupati, tetapi berlaku sampai kami juga sampai diurus oleh Pak Wakil. Saya kasih dasar hukum, akhirnya Pak Nerul itu panggil, kau buat telahan supaya jelas. Akhirnya saya buat telahan, setelah itu baru Pak Wali tanda tangan. Kau tidak boleh tanda tangan Pak Tugas. Yang resmi kedua, ketika memejer ada beberapa UPD, waktu itu kami dasar hukum masih PP 41. PP 41 melihat kembali, sehingga ada beberapa bagian yang dihapus. Dan salah satu contohnya adalah perizinan dengan penanaman modal kita gabung. Operasi perindak itu kita gabung. Waktu itu berkenaan dengan pemekaran oleh 30 desa. Jadi saya dari Olta itu dari Pak Paul Mili, kami dua yang tapi Pak Paul saya punya hebat. Ya dia hebat dalam administrasi sehingga kalau percaya jadi kepala dinas memang harus tidak bisa. Saya berikan saya pada dua waktu itu dan dia untuk lobby sampai di pusat sampai provinsi waktu itu menyusun itu bagaimana kayak fungsi dari infrastruktur itu memang berat. Waktu kami pakai 3 dokter, salah satunya dokter David Pandit dengan Dolu, mungkin ada satu dari tahu mungkin salah atau dari atau hasil kajian kita sosial harus terbaru di tempat ini untuk bagaimana hebat itu. Kami waktu itu sebelum itu, tapi hasil kajian itu buat habis, ini yang masalah. Pak Unindu tidak sepaham, tidak mau. Sepertinya tidak mau tanda tangan, harus tanda tangan dulu kami bisa pemaparan di Bupati. Karena ini suka aja dengan dokter suka. Tapi waktu pemikiran saya pendek, karena mungkin saya hapus pesta. Waktu Pak Lemu masih kalah pesta ada satu lagi masyarakat yang dipimpin oleh Pak Kemas. Karena mungkin Pak Wali Paris sudah mati, itu pikir pendek saya waktu itu. Sampai kalau mau dibahan hapus, nah memang hapus pun jabatan dan semuanya ada berapa dan semuanya sampai 300-an. Jadi banyak resah. Padahal mereka tidak tahu waktu itu saya sudah koordinasi dengan Pak Paul dengan bagian UP ini. Semua itu kalau dihapus ini masih banyak uang masih isi maka waktu itu berkatanya. Akhirnya saya tertunda itu sampai 3 bulan tidak ada tentang. Ini saya kasih kesediaan, tidak tentang. Tapi satu ketika, makanya saya waktu itu jalan dari ini jam 7 saya masuk jam 12 saya hilang, takut Pak Bupati. Saya tidak pernah dekat Bupati karena itu masalah. Satu kali saya jalan dari Keuangan sampai sini Pak Bupati di sini. Itu barang di mana? Saya bilang belum tentang. Saya sudah tahu. Hari Senin itu waktu keputusan hari Kamis. Nah, itu saya bilang hari Senin pemaparan di rumah saya. Saya belum tentang. Saya tidak butuh tentang. Hari ini belajar pimpinan waktu itu saya belum keluar dari Pak Paul siap. Kalau ini bertentang oleh saya karena waktu itu asisten 3 merangkap di kesehatan. Ya gue tidak tantangan, saya sendiri tantangan. Harusnya asisten dan sektor. Tidak bisa. Dia hasil. Itu waktu saya jalankan bersama. Tapi karena apel habis hari Senin itu. Ajudan waktu tanpa pulang, waktu dipanggil Pak Wadal. Saya waktu di ruangan itu ada Pak Ibu, panjang itu sebagai asisten, Pak Wali Lur, Pak Lur, tambah di Pak Yanis Pera. Tapi waktu itu Tuhan tolong saya. Saya bilang Tuhan tolong lebih pasif. Bisa cerita sedikit. Sampai di situ, Pak Bupati mungkin sudah tahu bahwa saya ada lemari sih, karena baru dan saya masih eselon 3A. Jadi kami di luar bahas itu 30 Desember. Itu semua pasti semua tentang. Saya bukan punya semua tentang. Saya di Papa oleh anak bicir dulu situ saudara aku. Kami bahas itu ada 30 desa di luar Pak Bupati malam-malam sampai jam 3. Tidak ada. Akhirnya maksud Bapak harus tentang saya pun Pak Bupati masih kali makan mulai jam 3 mulai portal saya lihat Pak saya atau pastinya itu bilang apa kau lihat aku dia susun tentang kau sudah bahas dan betul semua rodo tapi puji Tuhan selama baik Tuhan marah-marah dengan itu saya Pak Paul sama saya
Saya itu dulu kurang di mana kurang isi. Saya hanya 15 menit selesai. Saya tulis setuju lanjut. Tapi betul tanya, kamu selama berapa? Waktu itu tanya. Nah, hanya betul 15 menit itu berapa saya? Kalian belajar itu anak. Itu waktu sebentar saya kenal itu anak. Belajar itu anak. Itu waktu saya jalan dulu saya kami sebentar saya takut mereka pukul saya. Waktu itu Pak. Itu yang kesan saya. Kesan yang kedua, Rotendao di saya anak-anak Pak. Waktu saya masih di Rotendao lalu, waktu itu perintah Pak pembantu bupati waktu itu kami harus siapkan setiap kecamatan itu 50 orang toko. Karena kampanye yang bahas semua kepala desa, saya di Rotendao dengan semua desa-desa untuk cari toko dan tanda tangan. Kita bukan apa tanda tangan dulu untuk mensukseskan Rotendao ya sudah kan. Waktu itu kalau tidak salah anak kecamatan ya kami itu 300. Tapi Rotendao kalau tidak salah lebih karena mati kurang. Tapi waktu itu dilema bagi kami semua. Karena masalahnya hanya 3 partai politik di Indonesia waktu itu. Golkar, P3, PDI. Pak Amin baru dilantik aja baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan Pak Amin saya macam Roro tidak boleh lagi karena kita mau bersih. Kita dilema. Kita kerja itu sembunyi-sembunyi. Makanya di sini saya pernah minta NU supaya meneliti. Kita dipecat. Ada beberapa pegawai kita kasih masuk. Pak Arkela sudah terima waktu dia belum sama terima. Waktu saya saksi. Akhirnya kasih ke bapak ya. Bapak kita. Karena waktu itu dia alasan saya bilang, oke, bapak itu tentang PDI. Tapi dia baik sudah terima, tapi dia kita, tapi bukan nama. Kisahnya kita waktu. Nanti setelah kita kirim 2008, 2009, tahun 2000 saya kembali. Kalau harus penonton. Inilah yang makanya kisah yang saya alami di tahun 2008 selama 8 tahun. Yang kedua, tentu sebagai orang yang beradab, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lens. Dan Bapak Lens ini terus terang dia tidak tahu satu nama satu nama. Siapa yang buat itu? Dia hanya panggil itu anak di kota. Ini saya ceritain dia ada kota. Beliau ini yang mungkin saya datang dia ke saya sini sebagai kepala dinas atau kepala badan. Karena waktu itu setelah saya ingat waktu itu Perda ini selesai, saya masih cerita Perda ini selesai tahun 2015, tetapi Mekaran pemecah tahun 2012 pertengahan itu tiba-tiba Pak Orido dan Pak Origo semua itu tidak ada Pak Neni. Tapi Pak Sekda waktu itu Pak akan disebut PKW ya, sudah Pak Sekda. Tapi Pak Bupati minta supaya lantik sesuai di periode pada pertengahan bulan Mei, pertengahan sekitar bulan Oktober salah tahun 2012. Tapi Pak waktu itu terpanggil sini ada dipanggil sih mau lantik menurut lu bisa tidak bisa lantik waktu saya bilang apa tidak boleh lantik. Kenapa? Alasan lu apa? Alasan saya waktu itu saya di order aja kalau dulu kau baru datang kau ada saja. Tapi itu tidak boleh waktu itu. Walaupun peres ada kan kita dalam pertengahan tahun anggaran waktu itu saya alasan saya di order. Saya alasan itu karena saya dapat pertimbangan dari Pak Gili dengan staf itu bahwa kita jadi bisa lantik. Kalau lantik berarti kita punya laki waktu itu amburadul karena dia sebelum sehingga kita tunggu sampai 2016 itu baru terjadi konflik selesai. Itu orang pertama yang saya terima. Ayah Pak Bupati bilang, kau bertelahan, saya bertelahan, coba Pak Bupati kita tentang masuk. Keluar dari telahan, tidak Pak Bupati kemana saya. Orang-orang itu bertahan dengan teman, Pak Bupati susah sekali, Pak kita lihat tentang di kawal, di semua kita gede, nanti sebelum ekonomi kreatif semua. Ayah kinerja Bupati jatuh, saya pengasan begitu. Ayah ikuti maka nanti tanggal 6 Januari 2016 baru dilantik waktu itu. Pelantikan waktu itu saya tidak tahu dan saya ketemu karena hanya dilantik begini. Pak Bupati tidak pernah panggil saya bahwa nanti kan dapat sebelumnya. Tidak pernah panggil saya. Tapi pelantikan dulu pada waktu itu. Kaget saya dengar saya waktu itu bukan kepala badan waktu itu. Januari dilantik saya dari kepala dinas pendapatan.
nanti kemudian pendapatan Desember perubahan PP 41 PP 8 terserah itu baru cari badan. Memang kalau di dinas pendapatan ini ruang lingkup dan fungsinya itu masih kecil karena kita jabatan saja dinas, tapi adanya badan dia tambah luas, makanya itu tanggung jawab berat. Tapi berarti masih percaya saya di situ. Kebetulan untuk sana SK itu tadi dibaca 28 Desember ya di badan itu perubahan dari dinas pendapatan ke situ. Waktu itu saya ingat betul karena memang waktu itu kita sendiri yang buat DPR dan saya waktu itu, sehingga saya waktu dilantik habis sebagai kepala dinas PELDA waktu itu pagi, asisten saya kan saya tidak pernah di rumah jabatan selama saya di rumah, saya tidak pernah pergi. Kalau meninggal dalam cari semua harus di rumah jabatan. Hanya sore saya pergi ucapan terima kasih ke Pak Bupati, tapi saya punya niat mau tanya Bupati waktu itu. Saya pergi banyak saya bertanya. Hanya 1 bulan kemudian baru saya ke Jakarta, tapi pasti kalau kau ke sana harus pakai Bupati, harus kasih pasal Bupati. Tapi Bupati saya tanya Pak Des masih Pak Bupati masih saya Pak, saya mau ke Jakarta. Saya tugas hari ini dan mau musim ke depan. Tapi waktu itu saya ingat betul, saya tanya Pak Bupati, saya mau tanya Pak Bupati dan harus saya tahu. Saya bilang ke Bupati, saya tahu saya di sini Pak, nanti sebelum semua Pak panggil dan tahu bahwa nanti di sini. Saya tidak pernah dipanggil, tapi Pak nanti saya di sini. Sementara ini tugas baru ini bukan background saya, buta saya gelap. Jika Pak Jamara kalau betul saya tak boleh di kantor di dinas, Pak Jamara kalau memang saya tidak tahu. Saya waktu itu belum Bupati. Itu yang Pak kalau saya tahu tidak tugas terlalu jarang Pak Jamara pasti. Saya sudah pasti betul buku saya tanya supaya saya pasal ya saya bebas kalau saya tanya. Akhirnya beliau hanya lihat saya dan kaki saya berkata saya siapkan kenapa. Tapi itu cari lu mau tahu saya harus tahu. Supaya kita makanya Pak itu bilang ya karena lu bilang lu tidak tahu supaya lu belajar. Tanya sama saya, kau belajar. Kalau kau tidak tahu, tanya saya. Kau tidak boleh kemana-mana. Karena saya lama di sini. Oke, baik. Makanya saya mulai di sini bertanya. Yang penting, Bapak mau bantu, saya tanya. Jangan sampai saya ditanya, apa ya Bapak? Tidak. Saya harus tahu belajar di sini. Yang mudah yang terakhir itu adalah itu apa saya foto ke tanah satu. Foto itu juga saya terus diminta. Waktu itu mau Pak Niki Mesa dan Pak Kris Pan ini yang mereka buat SK masukkan ke dalam. Tapi beliau selalu memperhatikan saya baik tugas dan jabatan saya dan bisa bantu sampai hari ini. Dan saya tidak bisa lupa. Dan saya juga menduduki jabatan dengan beliau kurang lebih 4 tahun. Karena dari 2016 sampai 2019 beliau tetap membimbing saya, bahkan sampai selesai saya masih sampai hari ini. Akhirnya puji Tuhan juga. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Mama Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga ketika mereka dilantik pada 2019. Bapak dan Mama juga masih percaya saya sampai hari ini. Artinya 4 tahun juga. Saya anggap 4 tahun juga di tugas ini sampai hari ini. Saya masih tetap menduduki jabatan sebagai kepala badan sampai hari walaupun banyak masalah, banyak yang tidak selesai. Itu yang saya, walaupun beliau tidak ada, Pak Sekda saya titip ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada Bapak dan Mama. Mereka luar biasa bagi kehidupan saya, bagi menurut saya. Saya ini orang kecil, tapi mereka menjadikan saya besar di Hotel Daun sampai ke Bapak. Ini yang saya tidak balas, hanya ucapan terima kasih. Yang ketiga dan keempat, saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Pak Sekda dan para asisten. Di mana selama 8 tahun saya dipercaya oleh Bupati, tetapi juga terus Bapak mendorong, membimbing, membina saya dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi selama 8 tahun ini juga. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa. Hanya ucapan terima kasih bagi Sekda.
banyak hal yang saya sudah cek, mungkin marah saya karena PAD tidak naik, tapi memang itu sudah kemampuan saya sampai di sini. Bagaimana semua pengurus OPD itu punya hati dan serius mengelola PAD itu. Karena saya bukan mau pilih diri. Pendapatan itu tiap tahun dia ada naik, 500 sudah naik. Jadi tidak pengurus PAD yang lain sebagai tanggung jawab mereka bahkan berkurang-kurang hilang. Nah ini yang perlu kita lihat kembali setelah perjalanan itu kembali. Karena saya lihat itu ada beberapa dinas yang harus mencapai salah satunya perhubungan, EU, dan dinas lain, termasuk aset juga. Aset banyak yang masih belum sewa-sewa ada di pasar dulu. Nah ini yang kita lihat kembali supaya tidak bertengah naik. Tapi jamaah saya hanya sarankan semoga itu dilihat kembali. Jadi itu yang banyak yang Pak Astika sekarang marah. Kamu dia apa sih? Saya ada duduk sini, persoalannya itu saja. Memang secara internal di badan pendapatan itu ada beberapa item yang perlu dilihat kembali karena memang itu uang berkulit situ dan perlu mata. Artinya pajak hotel dan pajak restoran itu yang perlu pengawasan mereka karena memang kita tidak tahu. Kita memang lagi online, tapi online kita masih setengah lengkap. Dulu kita kerjasama dengan bank itu, dia janji kita bahwa nanti dia kasih alat itu, tapi ternyata dia kasih kita tapi nanti dengan adanya apa itu ya bisa dilihat kembali atau pejabat yang nanti dilihat kembali itu dan itu lihat kembali semua. Ada 3 hal yang Pak CP yang saya mau sampaikan bahwa belum diselesaikan dan harus diselesaikan dalam waktu dekat ini. Artinya itu saya sudah bawa sampai di bagian hukum, sampai di instansi bersangkutan untuk bagaimana koreksi dan melaksanakan. Umur ini sudah susun, mungkin masih kurang sempurna, tapi karena Pak Astika ini Prof, saya yakin Bapak akan sempurnakan setelah melihat dan di dalam implementasi dalam melaksanakan tugas di Bapenda baru lihat kembali dan sempurnakan kembali untuk kita semua. Dan terakhir kepada semua kepala OPD, saya juga mohon maaf dikala jenjang 8 tahun kita bersama-sama, kadang masalah OPD saya kalau rapat kadang saya mau kasar, bahkan saya tidak bertiga, saya mohon maaf. Padahal tujuannya untuk bagaimana kita meningkatkan OPD untuk bertendang. Tapi karena kita lebih banyak mengelola belanja daripada PAD, padahal harusnya PAD itu bukan pendapatan itu belanja. Jadi saya minta maaf kalau apabila kita harusnya saya mohon maaf karena tugas karena pasti dia melihat saya kalau saya itu Bapak saya mau terus saya suka saya lebih kalau saya kemarin kan sini saya kira suka itu tanah di rumah atau kadang betul bilang sini yang parah itu beda betul bilang sini itu tajam berfungsi lain bisa tajam berfungsi lain saya kalau pulang renungan dalam sekali kita maaf saya tapi memang saya renungkan betul sila dan pisau parah kembali ke fungsi tugas memang harus kita lihat itu bukan pikiran kita tetapi ada di fungsi tugas dan harus laksanakan fungsi sila itu kan hanya kalkul seperti itu bukan potong daya dan kita sehingga dalam pelaksanaan tugas saya harap itu juga menjadi petunjuk buat kita semua bagaimana memang fungsi tugas itu. Dan saya minta maaf saya masih kesalahan tapi saya anggap itu baik. Saya harap adik-adik semua juga justru karena marah itu ya memperkuat kita punya kemampuan untuk kita berpikir. Ada orang karena marah dia susah. Ada di Bapenda saya kalau marah dia ke pikir bahwa saya dan saya minta maaf semua OPD. Tolong yang tidak ada minta maaf kalau dalam 3 perilaku saya yang 2 Bapak itu tersinggung. Saat ini saya minta maaf. Saya takut jangan sampai saya kembali ke masyarakat biasa lihat saya sama teguh begitu saya bersikap di saat sekarang ketemu kuasa
Saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya minta seperti itu. Dan saya masih simpel saja. Itu saya mohon maaf kepada teman-teman di Bapenda. Saya harap di kantor itu kadang saya lebih tenang, lebih aman. Tapi kalau saat saya marah, memang tanya dong, menyakitkan. Saya jumpa kalau begini kadang itu baik-baik. Kalau orang ketemu sampai ketemu sakit, itu tugas saya bukan mau menyakiti kalian, bukan mau menyakiti. Hanya saya bagaimana tugas untuk jalan. Kenapa kita dapat tekanan dari Bupati, Pak Sida. Kalau sudah dapat tekanan kepala kerja lama saya harus marah. Dan sebagai pemimpin itu dua hal yang harus lakukan. Pertama dia marah. Kalau dia tidak marah itu begini. Dia juga harus tertawa. Dua itu harus ada. Dan saya laksanakan itu ada kalanya. Tapi saya tahu ketika saya marah itu semua saya langsung saat itu saya bisa semua hanya pada tugas. Tapi bukan benci. Sehingga saya mohon maaf ketika kita bertemu kembali jangan dendam. Perkara ini saja kasihlah. Cuma saya mohon maaf. Terima kasih. Sebagai Kepala Perangkat Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Riau yang masa pengabdiannya berakhir kemarin, ya kan? TNT pensiunnya mulai hari ini. Dan Pak Asisten 1, Pak 3 dan juga hari ini, mulai hari ini sesuai dengan surat perintah Bupati, selain tugasnya sebagai asisten 3, tetapi juga sebagai kepala badan pendapatan daerah. Dari hitung hari ini sampai dengan ada pejabat definitif, kepala perangkat daerah yang hadir, para kabit dari Bapenda semua hadir. Kok kabit? Sampai Alan tidak hadir. Nanti ada tidak hadir, Pak PLT tanya kan tidak hadir. Kemudian Ibu Esther ya, protokol kita, kemudian stafnya kepala BKPP. Ya, jadi hari ini tentu kita menaikkan syukur ya saat ini kehadiran Tuhan, karena kita yakini bahwa kita masih seperti ini karena Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan bagi kita. Dan hari ini bukan kebetulannya. Kalau kebetulan direncanakan, ya kan? Tetapi memang hari ini harus serah terima supaya tidak ada kekosongan jabatan di sana. Ya, kalau tidak, maka siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau hari ini kita tidak lakukan serah terima atau ada pejabat baru yang bertanggung jawab, tidak boleh ada kekosongan. Makanya kemarin saya telepon Kepala BKD, kemudian dibuat surat perintah Bupati, undangan untuk hari ini kita serah terima jabatan. Karena kekosongan di tubuh pemerintahan itu tidak boleh, karena harus ada bertanggung jawab. Sehingga debat hari ini harus serah terima. Yang kedua, Pak Melkianus, Pak nama panggilan apa? Pak Mel ya. Pak Mel ini dalam usia 60 tapi memorinya masih bagus. Ya. Kemudian energinya bagus. Karena ngomong agak lama, itu pertanda. Kalau memori bagus, kan dari memori dulu baru ke narasi kan, apa yang kita ngomong. Lalu berenergi dulu baru bisa berdiri lama, kan begitu. Ya kan? Kalau kekuatan kurang maka berdirinya tidak lama. Ya, Pak Ernest ya? Lord Pria. Pagi-pagi kalau tidak berdiri. Pak Ernest bilang kalau pagi-pagi tidak berdiri. Ya, tidak. Si kecil tidak bergerak, maka itu pertanda bahwa Ada. ya, itu tidak bisa-bisa. Tapi Pak Ernest bilang, saya tanya pagi-pagi masih orang Dengka bilang masih lau-lau. Wah, selama berkarir 38 tahun beliau tidak pernah sakit. Saya pikir-pikir hanya 2, beliau tidak kerja serius sehingga tidak ada beban dan sakit.
Atau yang kedua, memang beliau dianugerahkan oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan yang prima terus. Gitu. Makanya tidak pernah sakit. Hanya dua ini sebenarnya. Gitu ya. Dan itu hanya beliau dengan staffnya tahu. Ya kan? Kalau saya dengan Pak Mel ini pernah satu kantor, tentu kita saling tahu. Ya. Sampai dengan ibunya Anjil ya, proses otonomi daerah ini, dan kita berterima kasih ya kepada Pak Mer. Tetapi andaikan kita juga dalam posisi Pak waktu itu, tentu kita punya peran yang sama, ya kan? Gitu. Yang berikut, dengan adanya otonomi ini baru kita berbangga. Ada satu filsuf bilang begini, kita tidak perlu bangga kalau yang kita bangun bukan daerah sendiri. Dari Pak Ceritra bisa mau kan bukan Rotel Rama apa dari sana yang Pak Layan di Kupang Barat, di mana lagi. Jadi Pak ini kayak Pak Joni Sardale, tadi ngomong banyak waktu dia kapal sekolah di Oesau. Itu kalau Pak bilang saya kapal sekolah di SMA 1 Pak Ako, SMA Pantai Baru baru ngomong begitu, artinya kita bangga karena layani orang kita. Bahwa ini loh, ya kita kalau jadi pegawai negeri sipil, ini yang kita harus buat. Ya, begitu. Saya masih cerita dengan beliau berdua tadi. Saya pindah dari kota Kupang ke Rote itu. Saya kos di rumah yang Gorong Palester, lantai tanah. Padahal saya ke rumah di Kupang saya sudah kiamen. Ya, bukan rumah-rumahan, rumah benaran ini saya ke rumah di Kupang. Memang siklus kehidupan kita sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Pak tadi omong banyak, ya memang kita harus tahu kita diberkati itu lewat siapa, kita harus tahu. Ya, Tuhan Allah kalau mau berkati kita tidak langsung datang ke kita, harus lewat orang lain dan harus tahu itu. Kalau Pak bilang berterima kasih yang sungguh kepada Pak Ples, ya saya kira kita semua seperti itu. Kepada Mang Bupati, ya seperti itu. Tidak bisa kita, Tuhan Allah mau kita bisa datang langsung, kan begitu. Ya, dulu zaman perjanjian lama Tuhan Allah bisa omong dengan kita langsung, sekarang tidak lagi. Ya kan, Tuhan omong dengan kita, kata-kata berhikmat lewat orang lain. Terakhir terima kasih ya Pak Mel ya, sudah mengabdi pada negara, kepada rakyat Provinsi Tenggara Timur, mulai dari Kabupaten Kupang sampai ke Rotendao. Ya, Pak sudah buat banyak hal untuk masyarakat kita. Saya kira Tuhan sudah mempertimbangkan itu semua. Makanya Pak sehat sampai mengakhiri masa pengabdian. Banyak orang tidak seperti Pak. Saya omong ini juga mungkin sampai tahu. Ya, besok, lusa, itulah bisa saja. Tetapi yang kita alami dalam hidup dua hal. Takdir diatur oleh Tuhan Allah, mati hidup. Tetapi nasib di tangan kita. Ya, nasib itu ada di kita. Jadi kalau dokter bilang jam makan ini supaya sehat, nah jangan lawan. Itu menyangkut dengan nasib Pak. Derajat kesehatan diurus oleh kita pribadi. Jangan karena takdir mati di tangan Tuhan, auto lari 100 dari sana, bilang pasti Tuhan tarik saya ke pinggir ini. Pak begini, bisa. Tuhan lihat, oh ini dia lebih memilih takdir pada dia pun nasib. Auto tabrak mati. Ya kan seperti itu. Ya, jadi ya, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Pak jangan menghendaki supaya saya yang hirup. Kalau Pak menghendaki saya yang hirup, maka saya 3 tahun lebih lah saya pensiun.
Artinya jangan sampai Pak memilih selama saya belum pensiun apa ya? Ya toh. Dari Pak berpikir nasibnya masih panjang, hidupnya masih panjang. Saya selalu omong, Tuhan Allah sudah janji kita. Mazmur 90 ayat 10, hidup kita 70 tahun bahkan sampai 80. Sakit di bawah itu umur, doa jangan amin-amin. Bila perlu merengek, Bapak sujanji. Saya 70 bahkan 80. Bapak jangan ambil saya dulu, karena masih banyak hal ya saya buat. Gitu. Kematian di Teama, atau itu pendeta tanya saya, omong manusia mati. Baru Bapak segera bangun, oh saya belum mau mati. Jadi jangan tanya saya kapan mati, saya belum mau mati. Nah, itu pendeta saya baru bayarin dia untuk sebelumnya saya tunjukkan dia. Omongnya tidak dia khotbah, dia punya aplikatifnya keluar. Ya, terima kasih, semangat ya. Kinerja kita harus bagus. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.